Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari critical book review kami. Sebelum kami memaparkannya, kami ingin memperkenalkan diri dahulu dengan saya sendiri, Ocha Ardinda. Saya Amanda Syafira. Saya Elga Artanta Ginting. Saya Tengku Ikhlasul Amal. Untuk materi yang pertama, di bagian pendahuluan, akan dibacakan oleh Amanda. Yang pertama adalah latar belakang. Keterampilan membuat CBR pada penulis dapat menguji kemampuan dalam meringkas dan menganalisis sebuah buku, serta membandingkan buku yang dianalisis dengan buku yang lain. Mengenal dan memberi nilai serta mengkritik sebuah karya tulis yang dianalisis. Seringkali kita kebingungan memilih buku referensi untuk kita baca dan pahami. Terkadang kita memilih satu buku namun kurang memuaskan hati kita. Misalnya dari segi analisis pembahasan tentang set and maps. Oleh karena itu, penulis membuat critical book report ini untuk mempermudah pembaca dalam memilih buku referensi, terkhusus pada pokok bahasan yaitu set and maps. Yang kedua ada tujuan. Pertama, mengulas isi sebuah buku, membandingkan isi buku pertama dan buku kedua, mengkritisi satu topik materi kuliah set and maps pada mata kuliah struktur data dalam dua buku yang berbeda, melatih diri untuk berpikir kritis dalam mencari informasi tentang materi set and maps dari buku pertama dan kedua. Manfaat. Yang pertama, untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah struktur data. Yang kedua, untuk mengetahui tentang materi set and maps. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan buku yang dikritik, serta untuk menguji kualitas buku pertama dengan membandingkannya terhadap buku kedua. Selanjutnya ada ringkasan dari buku yang pertama. Yang pertama ada set. Set itu adalah wadah yang digunakan untuk menyimpan nilai unik dan mempresentasikan struktur matematika, serta untuk melakukan operasi himpunan pada koleksi. Lalu ada dipaparkan tentang tipe data abstrak himpunan. Yang pertama ada set, yaitu membuat himpunan kosong. Terus ada panjang, mengembalikan jumlah elemen dalam himpunan. Yang ketiga ada berisi atau elemen, menentukan apakah suatu nilai merupakan elemen dari himpunan. Lalu ada add elemen, menambahkan nilai baru ke dalam himpunan jika belum ada sebelumnya. Lalu ada hapus elemen, untuk menghapus suatu nilai dari himpunan jika nilai tersebut ada di dalam himpunan. Lalu ada sama dengan, untuk menentukan apakah dua himpunan sama. Lalu ada is subset of, yaitu untuk menentukan apakah sebuah himpunan adalah subset dari himpunan lain. Lalu ada union, untuk mengembalikan himpunan baru yang merupakan gabungan dari dua himpunan. Lalu ada berpotongan, untuk mengembalikan himpunan baru yang merupakan perpotongan dari dua himpunan. Dan yang terakhir ada perbedaan, yaitu untuk mengembalikan himpunan baru yang merupakan selisih dari dua himpunan. Lanjut. Selanjutnya ada ringkasan dari buku kedua. Yang set dipaparkan beberapa operasi-operasi set, seperti penciptaan set, terus ada dijelaskan tentang kompleksitasnya, penggunaannya, dan deskripsinya. Terus ada kardinalitas keanggotaan, terus ada tidak, ada keanggotaan memisahkan, ada subset, ada superset, ada serikat, ada persimpangan, ada tetapkan perbedaan, dan terakhir diferensial, simetris, variance, dan settle salinan. Lalu ada maps. Maps itu peta adalah istilah yang lebih matematis yang mengacu pada fungsi yang memetakan domain ke suatu rentang. Peta atau kamus memetakan sekumpulan kunci unik ke nilai yang terkait dengan cara yang sama, seperti fungsi memetakan nilai dalam domain ke rentang. Kunci adalah apa yang kita berikan pada sebuah peta ketika ingin mencari pasangan kunci atau nilai. Lanjut.
Selanjutnya untuk pembahasan analisis studi kasus akan dijelaskan oleh Tengku. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis studi kasus. Sebelumnya di buku yang CBR ini di situ berisi tentang codingan tentang Python, sedangkan kami sebagai kelompok 3 belum mengerti sekali tentang Python, jadi kami membuatnya atau memformatnya menjadi CPP saja. Jadi saya lanjut, kami mengambil contoh kasus dari bahasa pemrograman C++ dikarenakan kami tidak mahir mempelajari bahasa Python. Tipe data abstrak himpunan atau set di C++ adalah kelas template STL atau Standard Template Library yang menyimpan elemen-elemen unik dalam urutan acak. Set ini digunakan untuk menyimpan nilai yang tidak berulang dalam kumpulan data dan digunakan untuk operasi seperti pencarian pengurutan, penyisipan, dan penghapusan elemen. Sebagai contoh, kasus penggunaan set di C++, kita bisa melihat contoh kode berikut. Jadi di situ saya mengambil codingnya sampai 21 baris, dan pada contoh kode di samping kita membuat objek mySet dari tipe set integral. Kemudian kita menyisipkan 4 angka ke dalam set menggunakan metode insert. Tapi karena nilai 1 di insert 2 kali, hanya ada 3 angka tersimpan dalam set. Kemudian kita menampilkan ukuran dari set dengan metode size yang akan menghasilkan output size of my set 3. Terakhir kita melakukan loop melalui set dengan for loop dan menampilkan setiap elemen menggunakan cout. Output yang dihasilkan akan seperti berikut. Seperti berikut ada gambarnya, size of my set 1 2 3, processor bla bla dan segala macam. Jadi di dalam analisis kasus ini kita dapat melihat bahwa tipe data abstrak set sangat berguna dalam memanipulasi kumpulan data yang unik dan melakukan operasi seperti penyisipan, penghapusan, dan pencarian elemen dengan mudah. Namun, karena set menggunakan struktur data yang lebih kompleks, operasi pada set mungkin sedikit lebih lambat dibandingkan dengan struktur data lain seperti array atau vektor. Baik, untuk selanjutnya materi kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh Elga. Baik, kelebihan dan kekurangan buku pertama yaitu kelebihannya. Yang pertama, buku ini menggunakan pendekatan yang jelas dan mudah dipahami dalam menjelaskan konsep-konsep dasar struktur data dan algoritma, sehingga cocok untuk pembaca yang baru memulai pemrograman. Yang kedua, buku ini mencakup berbagai topik dalam struktur data dan algoritma, termasuk array, linked list, stack, queue, tree, graph, sorting, dan searching. Pembaca akan belajar bagaimana memilih struktur data yang tepat untuk masalah yang ada dan mengimplementasikannya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga yaitu bahasa pemrograman Python, yaitu bahasa yang populer dan mudah dipahami, memiliki sinteks yang sederhana, dan oleh karena itu pembaca yang sudah terbiasa dengan Python akan merasa nyaman mengikuti buku ini. Kekurangannya yang pertama yaitu buku ini membahas konsep-konsep dasar struktur data dan algoritma, namun tidak membahas topik-topik yang terlalu mendalam. Oleh karena itu, pembaca yang ingin mempelajari topik secara lebih rinci mungkin perlu mencari sumber lain. Yang terakhir, buku ini tidak fokus pada efisiensi dalam penggunaan struktur data dan algoritma. Oleh karena itu, pembaca yang ingin mempelajari tentang bagaimana meningkatkan performa program mungkin perlu mencari sumber lain. Kelebihan dan kekurangan di buku 2, kelebihannya yaitu buku ini menggunakan pendekatan yang jelas dan sistematis dalam menjelaskan konsep-konsep dasar struktur data dan algoritma, sehingga cocok untuk pembaca yang baru memulai pemrograman juga. Buku ini juga menggabungkan teori dan praktik dalam pembahasannya, sehingga pembaca akan dapat memahami konsep secara menyeluruh dan implementasi dalam bahasa Python. Buku ini juga menyajikan banyak contoh ilustrasi untuk membantu pembaca memahami konsep-konsep yang dibahas. Hal ini membuat pembaca lebih mudah memahami konsepnya dan implementasinya. Yang ketiga, kelebihannya buku ini menggunakan bahasa Python yang populer juga dan mudah dipahami dan memiliki sinteks sederhana. Pembaca juga terbiasa dengan Python akan merasa nyaman mengikuti buku ini. Kekurangannya yaitu buku ini tidak membahas struktur data dan algoritma yang ada, sehingga pembaca mungkin perlu mencari sumber lain juga dari topik tertentu.
Yang terakhir, kekurangannya buku ini tidak fokus pada masalah yang terkait dengan pengolahan data skala besar. Oleh karena itu, pembaca yang ingin mempelajari tentang bagaimana mengelola data skala besar mungkin perlu mencari sumber lain. Baik, kesimpulan dari presentasi kami ini, penggunaan set dan maps dalam jaringan komputer dan pemrograman sangat penting untuk mempercepat proses pencarian dan pengambilan data. Dengan menggunakan struktur data yang tepat, kita dapat mengoptimalkan kinerja sistem dan membuat aplikasi yang lebih efisien. Terima kasih. Kembali kepada Ocha. Baik, sekian dari presentasi hasil CBR kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.